Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan merekomendasikan salah satu formasi terbaik untuk teman-teman yang baru bermain Top 11. Oke guys, jadi kemarin saya sudah membahas bagaimana cara melatih tim setiap hari tanpa menonton iklan untuk mendapatkan 2 kali bonus latihan. Nah, hari ini saya akan melanjutkan video yang kemarin yang sempat tertunda ya guys ya. Dan hari ini saya akan merekomendasikan salah satu formasi terbaik untuk teman-teman yang baru bermain Top 11. Dan kebetulan hari ini tim saya akan menghadapi tim yang punya kualitas lebih tinggi, yaitu Rodri FC di matchday kedua kompetisi liga. Dan sebelum pertandingan berlangsung, saya sudah menyiapkan tim sebaik mungkin, mulai dari melatih tim untuk mendapatkan form latihan dan juga bonus ketajaman. Selain itu, saya juga sudah memastikan kondisi pemain saya bugar dan moral para pemain inti serta beberapa pemain cadangan sangat baik. Jadi persiapan tim saya sudah bagus ya guys ya. Nah, formasi yang akan saya gunakan untuk menghadapi Rodri FC yaitu formasi 4-1-4-1 guys. Formasi yang menurut saya cukup fleksibel untuk menyerang maupun bertahan. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, ada baiknya buat teman-teman yang jari tangannya masih sehat walafiat, barangkali berkenan, kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh ya, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, saya mau merekomendasikan terlebih dahulu pada teman-teman semua, khususnya para sultan, raja minyak, dan juragan bawang barangkali berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini. Saya rekomendasikan teman-teman top up di websitenya Galeri Top Up Indonesia. Nah, cara top upnya sangat mudah guys. Pertama, kamu bisa masuk ke website Galeri Top Up Indonesia melalui link yang sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Dan setelah kamu masuk ke websitenya Galeri Top Up Indonesia, sekarang kamu bisa cari game Top 11. Kemudian masukkan username serta ID game Top 11 kamu di sini, lalu pilih bundle yang ingin kamu beli. Mulai dari sponsor spesial, premium, kemudian kartu bulanan maupun token. Setelah itu, jangan lupa masukkan nomor telepon kamu yang sudah terhubung ke WhatsApp. Lalu klik konfirmasi pesanan di sini guys. Nah, setelah itu admin Galeri Top Up Indonesia akan menghubungi kamu via WhatsApp untuk mengkonfirmasi pesanan dan selesai. Oke guys, jadi hari ini tim saya akan menghadapi Rodri FC, tim asal Portugal di matchday kedua kompetisi liga. Ya, memang dari segi kualitas mutu keseluruhan mereka jauh lebih diunggulkan. Apalagi sepertinya Rodri FC baru saja membeli banyak pemain bintang dari lelang untuk memperkuat timnya musim ini. Sementara saya hanya membeli beberapa pemain saja guys, itu pun salah satunya pemain yang direkomendasikan oleh Jose Mourinho. Jadi saat ini saya masih banyak mengandalkan pemain bawaan. Nah, sekarang mari kita lihat apakah cukup dengan memboyong banyak pemain dari lelang Rodri FC mampu mengalahkan tim saya, atau justru tim saya yang mungkin mengalahkan mereka di pertemuan pertama. Nah, untuk itu buat teman-teman yang penasaran bagaimana sih cara saya mengatur taktik, strategi, dan formasi ketika pertandingan berlangsung? Yuk, pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke guys, jadi untuk skema formasinya kurang lebih seperti ini ya guys ya. Dan untuk taktiknya, kali ini saya menerapkan taktik dengan mental tim bertahan, fokus umpan bawah kedua sayap, gaya umpan panjang, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Tapi perlu diingat bahwa terkadang taktik, strategi, dan formasi yang saya share tidak menjamin bisa membawa tim kamu selalu meraih kemenangan, karena faktor pemain yang kita miliki berbeda, dan taktik yang saya gunakan juga bisa berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di setiap pertandingannya nanti. Oke guys, dan pertandingan pun akan segera berlangsung antara Rodri FC versus FC Buteng di matchday kedua kompetisi liga, dan mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan. Tapi seperti biasa, sebelum pertandingan berlangsung, mari kita ngopi biar kita hoki. Oke, dan kick off babak pertama akan segera berlangsung antara Rodri FC versus FC Buteng di matchday kedua kompetisi liga musim ini, di mana kali ini kita akan menghadapi formasi 3-1-1-4-1 yang diterapkan oleh tim asal Portugal ini guys. Oke, dan langsung saja mari kita berikan form latihan menyerang sejak menit awal guys. Tapi sayang sekali kita perhatikan manajer dari Rodri FC ternyata belum hadir di sisi lapangan, entah mereka sibuk atau mereka terlalu meremehkan tim saya karena memiliki kualitas mutu yang terlalu rendah. Dan kita lihat serangan pertama dilakukan oleh Rodri FC tapi berhasil digagalkan oleh FC Buteng. Di menit-menit awal belum ada gol yang
bersarang ke gawang kedua kesebelasan. Skor masih 0-0 di menit ke-7. Penurunan terlihat dari pemain Rodri FC pemirsa. Kita harus jeli melihat kesebelasan tim lawan, di mana letak kelebihan serta kelemahannya, dan siapa tahu nanti kita mampu mencetak gol cepat ke gawang mereka. Kali ini FC Buteng mencoba untuk membangun serangan dari area tengah ada Permana. Di sana jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh Kolknaut. Gonzales mengambil speed bundar, ancang-ancang, mundur 2 langkah, tembak langsung dan gol. Gonzales dengan kaki kirinya yang luar biasa mampu mencetak gol ke gawang Rodri FC pemirsa. Skor kali ini berubah 1-0 untuk keunggulan tim tamu FC Buteng 1945 yang berusaha keras untuk bisa memporak-porandakan lini pertahanan lawannya. Kali ini FC Buteng kembali melakukan tekanan dari lini pertahanan. Chill mencoba untuk melakukan umpan jarak jauh. Permana yang dituju, mencoba untuk melihat penjagaan Permana, dan sayang sekali tembakan Permana masih melenceng dari sasaran pemirsa. Tembakan yang tidak cukup baik dilakukan oleh Permana tadi adalah satu kesempatan yang sebenarnya sangat bagus, tapi sayang sekali Permana membuang peluang dengan cukup ceroboh kali ini pemirsa. Kita lihat serangan dilakukan dari sisi sebelah kanan oleh Rodri FC, tapi berhasil direbut oleh Gonzales, sang kapten dari FC Buteng 1945. Sang pencetak gol pertama di babak pertama yang mampu menggoyah jalang tim yang luar biasa. Kali ini kita perhatikan tekanan kembali dilakukan dari area tengah, akan berubah gol dan Rosli kali ini dibayangi 1 detik pemain, dan tembakan Rosli masih melambung keluar lapangan dan menghantam wajah penonton sampai mimisan. Oke. Kita harus tetap memperhatikan di mana letak kelebihan serta kelemahan tim lawan. Ya, sebenarnya ada di area tengah karena Rodri FC menempatkan 1 center back saja, sementara menarik pemain sayapnya agak sedikit melebar ke samping. Tapi tetap saja mereka punya kualitas yang lebih tinggi. Kita tidak boleh meremehkan mereka meskipun kita unggul lebih dulu di babak pertama pemirsa. Skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu FC Buteng 1945 memimpin untuk sementara. Kali ini FC Buteng kembali membangun serangan dari lini pertahanan. Ada Hernanto mencoba untuk menarik keluar pemain tengah tapi tidak berhasil. Umpan jauh ke depan, sayang sekali berhasil direbut oleh pemain bertahan Rodri FC pemirsa. Menit ke-28 belum ada gol yang tercipta. Skor masih 1-0 pemirsa. FC Buteng bermain sangat luar biasa meskipun dari segi kualitas untuk keseluruhan mereka lebih diunggulkan, tapi ternyata kita mampu mencetak gol ke gawang Rodri FC. Kali ini Permana lagi-lagi tidak mampu menyambut speed bundar dengan baik. Umpan jarak jauh yang diberikan masih mampu diamankan oleh sang pemain bertahan dari Rodri FC. Belum puas 1-0, FC Buteng kembali melakukan tekanan, umpan crossing, dan sayang sekali Permana lagi-lagi tidak mampu menyambut speed bundar dengan baik. Saltonya, tembakan salto yang dilakukan oleh Permana masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang dari Rodri FC pemirsa. Rodri kembali untuk mencoba membangun serangan dan mencoba untuk menyamakan kedudukan. Kali ini tekanan dilakukan, umpan terobosan maksudnya berhasil dipotong oleh Kulkadang. Skema permainan yang tidak cukup baik dari Rodri FC yang berusaha untuk bermain lebar, tapi mereka melakukan kesalahan karena terlalu meremehkan tim yang terlihat lebih lemah. Paruh waktu, skor 1-0. Kita perhatikan lini pertahanan dari Rodri FC bermain cukup baik dengan performa 7, sementara permainan dari FC Buteng juga cukup bagus, dan mungkin hanya beberapa pemain saja yang performanya tidak baik, yaitu Hernanto dan juga Anwar. Keduanya adalah pemain sayap dari FC Buteng 1945. Dan kita lihat juga Permana yang mendapatkan beberapa kali kesempatan, dia tidak mampu mencetak gol. Kali ini kesempatan yang sangat baik, tapi lagi-lagi tembakan Permana masih belum mampu menerobos solidnya lini pertahanan dari sang penjaga gawang Rodri FC yang bermain sangat luar biasa. FC Buteng kembali memberikan form latihan menyerang, melebar ke sisi sebelah kanan. Kali ini Ayrton Permana, dan lagi-lagi Permana beberapa kali kesempatan yang didapatkan tidak mampu menggoyah jala dari Rodri FC pemirsa. Lemparan ke dalam Anwar, Gonzales, Chill kali ini kembali pada Anwar di sisi sebelah kiri. Bagus sekali kita lihat umpan crossing Permana yang dituju, tanduk saja, tapi lagi-lagi Permana tidak mampu menyambut bola dengan cukup baik.
Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, Permana memang tidak memiliki finishing yang bagus, dan yang kedua, pemain yang memberikan crossing memang tidak memiliki atribut crossing yang cukup baik hingga umpan-umpan crossingnya tidak efektif pemirsa. Kali ini Anwar menggiring bola, lewati 1, 2, 3 penjagaan Anwar dan Anwar. Bahkan Anwar masih melenceng dari sasaran pemirsa. Bola melambung keluar lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Rodri FC. Babak kedua, skor masih 1-0 untuk keunggulan tim tamu FC Buteng. Gaster, Sadi, umpan jauh ke depan, bagus sekali, berbahaya kita lihat. Dan bagus sekali penjaga gawang Hareide. Penjaga gawang FC Buteng mampu menepis kulit bundar. Tembakan keras yang dilakukan oleh penyerang dari Rodri FC mampu dimentahkan dengan sangat-sangat baik. Hareide, pemain yang baru saja saya beli dari lelang, mampu menjadi pembeda di bawah mister gawang FC Buteng 1945. Kali ini Rodri berbahaya. Nyaris saja berbuah gol tembakan dari Cody. Oke, kita coba serang dari sisi sebelah kanan dengan gaya umpan perpaduan. Tapi untuk mental tim masih bertahan. Mari kita lihat penurunan performa terlihat dari pemain FC Buteng yang sudah mulai kelelahan di babak kedua pemirsa. Kali ini tekanan dilakukan kembali dari sisi sebelah kanan, umpan ke tengah berbahaya. Aditya di sana, Aditya melewati penjagaan Aditya. Nyaris saja tembakan Aditya ternyata tidak mampu menjebol solidnya jaga gawang FC Buteng. Memang finishing yang dimiliki oleh penyerang Rodri FC kurang begitu baik. Dan ini juga berlaku pada Permana yang beberapa kali mendapat kesempatan tapi belum bisa memaksimalkan peluang tersebut untuk berbuah gol pemirsa. Menit 79, skor masih 1-0 untuk keunggulan FC Buteng, dan saatnya kita mencoba untuk menarik keluar salah satu pemain sayap FC Buteng. Kita harap dengan masuknya satu pemain pengganti kita mampu mencetak gol kembali. Anwar coba untuk membangun serangan, umpan ke tengah, Permana yang dituju. Sousa kali ini, Sousa bagus sekali, sayang pemirsa, tackle yang cukup baik dilakukan oleh Kristef. Serangan yang dilakukan oleh FC Buteng gagal. Spesifik masuk menggantikan Anggua. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Buteng mampu mengalahkan Rodri FC, memiliki kualitas mutu lebih tinggi dengan skor tipis 1-0 pemirsa. Ya, memang dari segi kualitas mutu keseluruhan Rodri FC sejatinya lebih diunggulkan, tapi sayang sekali manajer lawan memang tidak hadir di sisi lapangan. Tentu ini menjadi keuntungan tersendiri untuk tim saya FC Buteng yang dikawal oleh saya sendiri, sang manajer. Dan satu keuntungan, satu keberuntungan, meskipun kalah kualitas dan kalah penguasaan, tapi kita mampu mencetak gol dari situasi bola mati pemirsa. Dan ternyata ya, meskipun mereka lebih diunggulkan dengan taktik, strategi, dan formasi yang tepat, serta kombinasi dan juga skema pemain serta latihan yang baik, tim saya mampu mengimbangi Rodri FC dan mampu mencetak gol melalui situasi bola mati. Hingga akhirnya FC Buteng mampu mengalahkan tim yang cukup kuat di liga musim ini. Sementara dari total tembakan, di sini kita bisa perhatikan FC Buteng melakukan 11 kali percobaan tembakan, 3 tepat sasaran dan 1 berbuah gol, sementara Rodri FC hanya bisa melakukan 9 kali percobaan tembakan, 1 tepat sasaran dan tidak berbuah gol sama sekali. Dan untuk MOTM, yaitu Hareide, sang penjaga gawang dari FC Buteng yang bermain sangat luar biasa di bawah mister gawang kita pemirsa. Luar biasa sekali, dan skema permainan yang dilakukan oleh anak asuh saya juga bermain sangat-sangat bagus menghadapi formasi yang lebih offensif yang diterapkan oleh Rodri FC di pertemuan pertama ini. Dan sekarang mari kita lihat highlight pertandingan antara Rodri FC versus FC Buteng, di mana satu gol tercipta lewat sepakan situasi bola mati atau sepakan dari tendangan bebas yang dilakukan oleh Gonzales. Kita lihat sepakan kaki kiri dari Gonzales masuk ke gawang Rodri FC dan membawa FC Buteng unggul 1-0, dan itu adalah satu gol si mata wayang yang dirasakan oleh pemain saya pemirsa. Kemudian mari kita lihat penyelamatan dari Baykrop, pemain penjaga gawang dari tim lawan. Penjaga gawang Rodri FC yang bermain sangat luar biasa. Baykrop beberapa kali dia mendapatkan tekanan tapi mampu mementahkan beberapa peluang yang didapatkan oleh Permana. Ini adalah satu kesempatan pertama Permana, dia tidak mampu mencetak gol karena penjaga gawang bermain sangat luar biasa. Kemudian kesempatan kedua, mari kita lihat. Lagi-lagi Bayrako melakukan penyelamatan yang sangat-sangat gemilang lewat tekanan yang sangat baik dilakukan oleh FC Buteng.
Di sini kita lihat ya salto yang sangat luar biasa, tapi lagi-lagi penjaga gawang Rodri FC berada di tempat yang tepat untuk menggagalkan satu peluang emas yang didapatkan oleh Rodri FC. Andai tadi bisa berbuah gol, tentu itu adalah penyelamatan yang sangat-sangat itu adalah gol yang sangat spektakuler maksud saya. Oke, selain itu main saya juga, penjaga gawang saya juga bermain sangat luar biasa di bawah Mister Gawang, dimana satu penyelamatan yang tentu sangat menentukan ternyata mampu dimentahkan oleh sang penjaga gawang FC Buteng. Nah, ini adalah umpan jarak jauh yang diberikan oleh pemain belakang dari Rodri, dan tembakan jarak dekat dari penyerang lawan yaitu Aditya mampu digagalkan oleh penjaga gawang saya, pemirsa. Oke, jadi seperti itu ya guys ya, bagaimana cara saya mengatur taktik, strategi, dan formasi ketika pertandingan berlangsung. Dan itu adalah salah satu formasi terbaik menurut saya untuk teman-teman yang baru bermain Top 11, karena banyak teman-teman yang bilang, bang, formasi apa yang bagus untuk pemula. Nah, itu adalah salah satu formasi yang cukup bagus, yaitu formasi 4-1-4-1 dengan skema taktik bertahan, pemirsa. Ya, saat ini tim saya masih ada di urutan ketiga klasemen dengan raihan 6 poin, dan masih ada kesempatan kita untuk bisa menyalip puncak klasemen atau menggulingkan puncak klasemen sementara, karena musim masih cukup panjang dan semoga nanti kita mampu meraih gelar juara Liga musim ini. Sementara buat teman-teman yang musim ini sedang bersaing memperebutkan semua trofi, semoga di akhir musim nanti teman-teman bisa meraih gelar juara. Dan tetap semangat buat teman-teman yang musim ini bermain kurang maksimal, semoga teman-teman bisa kembali meraih hasil bagus, dan di akhir musim nanti semoga teman-teman bisa meraih gelar juara. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga buat membership Top 11. Terima kasih buat partnership Top 11 yaitu Galeri Top Up Indonesia. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.